Halo, selamat pagi. Kembali berjumpa dengan saya Hendy Wijaya. Kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang manusia menurut perspektif dari Perjanjian Baru dan tentunya dari para bapak gereja atau patristik. Seperti apa manusia itu? Artikel ini akan saya share dan kita akan belajar bersama-sama. Judulnya adalah Christ as the Man's Archetype and Theological Anthropology. Saudara-saudara, siapa sebenarnya manusia itu atau siapa kita? Nah, saudara, ini adalah satu pertanyaan klasik dan umum bagi setiap orang. Tetapi apa yang dikatakan kitab suci sebagai jawabannya? Di antara bapak gereja tidak ada kesepakatan yang jelas tentang manusia, bahkan di dalam konsili ekumenis sekalipun. Nah, artikel ini akan menguji gagasan tentang manusia dengan menggunakan perspektif Perjanjian Baru dan patristik untuk memeriksa siapa manusia itu. Saya akan menggunakan 3 terminologi, yaitu manusia alami, manusia daging, dan manusia rohani. Nah, cara gambaran besarnya adalah saya akan memberikan abstraknya adalah atau kesimpulannya adalah bahwa manusia alami, manusia daging, dan manusia rohani itu memiliki perspektif tentang siapa mereka, apa yang mampu mereka lakukan sebagai makhluk yang diciptakan menurut gambar Allah, dan bagaimana kapasitas jiwa mereka dipresentasikan dalam setiap natur atau kodrat mereka. Nah, untuk menjadi satu secara rohani dengan Kristus, maka natural man atau manusia alamiah ini harus terlebih dahulu menjadi manusia rohani, dan kemudian jiwanya yang benar yang saya sebut nus di sini harus mengarahkan manusia dagingnya sesuai dengan kehendak Allah. Ia harus melatih manusia rohani dan selalu mengawasi manusia dagingnya. Dan untuk menerima rahmat Allah di dalam hati dan menyembuhkan hawa nafsu atau untuk memperoleh penyatuan tadi, maka dia harus mempraktikkan yang namanya nepsis, berjaga-jaga, berdoa, dan hezekia atau bertekun. Pendahuluan, tadi saya katakan, siapa sebetulnya manusia itu atau apa artinya kita menjadi manusia? Nah, ini adalah satu pertanyaan yang ditanyakan oleh setiap manusia di sepanjang zaman. Banyak teori tentang kemanusiaan, baik dari sudut pandang filsafat maupun ilmu pengetahuan yang bertentangan dengan ajaran kitab suci. Misalnya, pandangan materialisme eliminatif atau eliminatisism yang menyatakan bahwa pemahaman akal sehat kita yang biasa tentang pikiran adalah sangat salah, dan bahwa beberapa keadaan mental kita itu tidak ada hubungannya dengan jiwa kita. Manusia hanya terdiri dari materi seperti pandangan materialisme. Tidak ada jiwa atau roh dalam diri manusia. Pada saat semua hanya materi dan semua fenomena adalah hasil interaksi materi belaka. Materi adalah satu-satunya substansi. Manusia pada akhirnya hanyalah benda-benda seperti halnya benda-benda lain yang adalah satu proses terjadinya unsur-unsur kimia. Jadi manusia tidak lain hanyalah unsur-unsur kimia yang terus berproses di dalam tubuh. Tapi sebetulnya apa jawaban dari Alkitab? Nah, kata manusia di dalam Alkitab itu adalah anthropos ya dalam bahasa Yunani-nya. Nah, itu banyak digunakan di dalam perjanjian baru khususnya oleh Rasul Paulus, tetapi kompleksnya itu terasa gitu ya. Misalnya kita baca dalam 2 Korintus 4:16, Paulus menggunakan istilah exoanthropos, manusia lahiriah, yang merujuk pada manusia fisik. Kemudian ada exotomoanthropos, manusia batinia, yang merujuk pada jiwa dan roh manusia. Kemudian ada istilah palaios anthropos, manusia lama. Ada kainos anthropos, manusia baru. Kemudian ada yang disebut dengan psychikos anthropos, manusia alamiah. Kemudian kita bisa lihat di sini manusia baru atau palaios anthropos itu adalah manusia rohani, ya, atau disebut dengan pneumatikos anthropos, tetapi juga sekaligus manusia daging atau manusia duniawi, ya. Nah, manusia baru adalah manusia rohani plus manusia daging. Nah, manusia baru ini juga disebut
manusia Allah atau theoanthropos atau manusia ilahi. Ya, punya dasar di dalam Kristus, bertumbuh di dalam Kristus dan menyatu dengan Kristus. Nah, manusia baru itu juga disebut dengan anak-anak terang atau tekna fotos, ya, tekna fotos atau huiofotos, bukan anak-anak gelap atau huios kotos. Nah, saya akan membahas ketiga istilah-istilah di atas, yaitu manusia alamiah, psikos antropos, manusia daging, sarkos antropos, dan manusia rohani atau pneumatikos antropos dari perspektif antropologi teologi timur atau ortodoks antropologi. Nah, kenapa tiga istilah ini? Karena tiga istilah ini adalah istilah yang menggambarkan seluruh manusia itu. Ya, sehingga bisa dikatakan bahwa manusia itu terdiri dari manusia alamiah dan manusia rohania. Manusia alamiah itu adalah manusia daging plus alamiah, dan manusia rohania adalah manusia rohania plus manusia daging. Selain itu kita juga perlu membedakan istilah gambar dan rupa Allah. Ya, ini juga dikatakan di dalam kitab suci bahwa manusia diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupanya. Allah menciptakan manusia menurut firman-Nya dan mengembuskan kehidupan oleh roh Allah sendiri. Tubuh fisik terbuat dari debu dari bumi, dan roh manusia berasal dari roh Allah. Nah, Gregory Palamas mengatakan bahwa gambar dan rupa Allah itu dikaitkan dengan Allah Tritunggal, dan manusia itu adalah mikroteos yang diciptakan oleh energi ilahi yang merupakan energi Tritunggal. Oleh karena Allah adalah roh, maka gambar Allah itu juga ada di dalam roh manusia, dan roh manusia itu menghidupkan tubuh, maka tubuh manusia itu juga merupakan bagian dari gambar Allah. Nanti kita akan membahas, mengeksplor itu lebih jauh. Kemudian kita juga perlu melihat bahwa di antara para bapak gereja dan dalam sejarah gereja itu ada 7 konsili ekumenis, tidak ada konsensus yang jelas tentang antropologi. Ya, hampir tidak ada definisi yang eksplisit tentang siapa manusia itu. Baik, dengan hati-hati maka saya akan mengambil satu pertanyaan begini ya. Apa yang dimaksud dengan manusia alami atau psikos antropos, manusia daging atau manusia duniawi, sarkos antropos, dan rohani itu pneumatikos antropos, serta gambar dan rupa Allah ini. Nah, mudah-mudahan diskusi ini bisa memberi pemahaman kepada kita semua, sehingga kita dapat hidup sesuai dengan rancangan Tuhan, rancangan Allah untuk memperoleh keserupaan ilahi atau tujuan kita diciptakan. Nah, metodenya adalah bahwa paper ini adalah murni kajian dari teologi biblis dan juga patristik, ya. Jadi ini adalah original research. Ya, mungkin saya kaitkan nanti dengan aplikasinya dalam spiritual kita, ya, karena manusia itu adalah manusia pneumatikos, ya, manusia rohania, sehingga ini tidak bisa dilepaskan dengan yang, makanya saya mengutip ada Filokalia di sini ya untuk discussion, mungkin mudah-mudahan waktunya bisa mencukupi. Kemudian beberapa teks Alkitab yang saya pakai adalah yang saya sebutkan tadi, ini ada Sukikos Antropos dalam 1 Korintus, Yakobus, Yudas, kemudian Sarkikos Antropos itu dalam Roma pasal 7, 1 Korintus pasal 3, kemudian Pneumatikos Antropos atau manusia rohania itu 1 Korintus pasal 2, pasal 3, kemudian Galatia pasal 6. Baik, hasil yang saya peroleh ini ada 5 poin di sini. Pertama, Kristus adalah arsitek dari semua manusia atau seluruh umat manusia. Kemudian apa fakulti dari jiwa. Kemudian yang ketiga, natural man, manusia alamiah, manusia kedagingan, dan manusia rohani. Baik, kita akan bahas yang pertama, Kristus sebagai arsitek atau arsitek dari manusia. Titik awalnya dalam sejarah kemanusiaan ini adalah bukan tentang ilmiah, yang hal-hal yang abstrak, yang kita tidak, walaupun ada perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu luar biasa, tetapi kita tahu bahwa kemanusiaan yang konkret itu ditemukan di dalam inkarnasi Yesus Kristus. Oleh karena itu, arsitek manusia itu bukan hanya logos, tetapi logos yang berinkarnasi. Nah, ini adalah antropologi yang kristosentris, ya.
Pribadinya mengungkapkan kepada kita kontur autentik kodrat manusia, serta ini adalah juga potensi dan kesempurnaan dalam penyatuan dengan Allah. Sehingga manusia tidak hanya bersifat materi, tetapi juga imateri yang bisa menyatu dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, ini keunikan manusia ya. Jadi manusia diciptakan eksis, berada, baik itu tubuh dan jiwa, tetapi juga punya dimensi yang lain, yaitu dia bisa menyatu dengan Allah sendiri. Dan ini yang kita perlu bersyukuri ya. Poin kedua adalah dalam diskusi ini saya ingin mengatakan bahwa theological anthropology ini adalah studi manusia tentang studi tentang manusia di hadirat Allah, dimulai dengan mempertanyakan apa gambar dan rupa ilahi dalam diri manusia yang diekspresikan. Nah, para bapak gereja umumnya membedakan ya antara itu gambar dan rupa Allah. Nah, gambar itu bersifat multidimensional yang memiliki banyak aspek. Gambar Allah dalam diri kita itu mencakup tentang hak kebebasan, ya, tanggung jawab atau kehendak bebas, tanggung jawab. Kemudian ada pemahaman spiritual, relasi dengan Allah dan sesama, ada karakter, ada kekudusan, diberikan martabat, ya, kerajaan untuk menjadi anak-anak Allah. Ada kreativitas, ada rasionalitas, ada seni, ada ilmu pengetahuan, ada budaya, itu semua adalah gambar Allah. Nah, karakteristik ini membentuk satu fondasi kehidupan manusiawi kita. Kita kemudian akan memperoleh keserupaan ilahi dengan memutuskan untuk menggunakannya dengan benar, termasuk pengetahuan dan persekutuan kita dengan Allah, mengaktualisasi semua kebajikan dan kehidupan kekal yang ada di dalam gambar itu. Nah, jika kita bisa mengaktualisasi itu, maka kita gambar itu yang bersifat statis itu akan terus berproses menjadi serupa dengan Allah. Jadi pada akhirnya gambar itu berubah menjadi keserupaan dengan Allah. Ya, kita bisa baca nanti di dalam kitab suci ada 1 Yohanes pasal 3 dan seterusnya, itu banyak menceritakan bahwa tentang kita akan menjadi serupa dengan Allah. Kemudian poin yang ketiga adalah Kristus yang berinkarnasi ini menjadi model yang nyata dari gambar dan rupa ilahi, yakni Kristus adalah pola dasar manusia, inkarnasi adalah doktrin deifikasi sebagai ajaran fundamental dari pemahaman gereja tentang kemanusiaan. Makna antropologi sesungguhnya dari deifikasi ini adalah bahwa adalah Christification, ya. Saya menggunakan istilah Christification. Ini adalah satu model antropologi kita, bahwa kita akan menjadi Kristus yang kecil, ya. Persekutuan yang mengilahikan dengan Bapa adalah potensi alami dari setiap makhluk manusia, sebagaimana dibentuk pertama kali dalam diri Adam dan bertemu dalam kesempurnaan dalam diri anak. Nah, poin yang keempat, Irenaeus berbicara tentang Allah Bapa yang berada di atas waktu, memandang Kristus yang berinkarnasi sebagai model ketika pertama kali Allah menciptakan manusia. Kemudian Athanasius juga mengatakan bahwa Kristus seperti seorang seniman yang melukis gambar Allah dalam diri manusia, tapi dia juga menjadi model yang duduk untuk gambar tersebut. Dan kita baca dalam Kolose dan Ibrani, berbicara dengan Kristus sebagai gambar ilahi. Mereka juga berbicara tentang dia sebagai pencipta. Kristus sebagai realisasi tertinggi manusia secara alamiah adalah tujuan perjalanan umat manusia. Ya, dia adalah awal, tapi juga adalah akhir. Sehingga awal dan akhir kita adalah Kristus. Jadi sejak mula Kristus adalah penghubung antara Bapa dan manusia dan sumber yang darinya gambar Allah dalam diri manusia itu diturunkan kepada kita. Oke, diskusi yang kedua adalah kita akan membahas tentang fakulti dari jiwa. Nah, Kristus yang berinkarnasi diakui sebagai satu pribadi ilahi, tapi juga pribadi manusia sejati. Sehingga sebagai manusia kita mempunyai materi dan imateri. Ya, jadi ini adalah konsep tentang bipartit atau dikotomi, bahwa jiwa, bahwa tubuh dan jiwa. Ada manusia, seperti tadi kata Paulus, ada manusia batinia dan manusia lahiriah. Kemudian kita lihat juga poin yang kedua, bahwa tubuh dan jiwa itu terdiri dari nus, ya, yang saya sebut di sini nus, atau di sini adalah inti atau essence dari jiwa, ya, atau mata dari roh kita, mata dari jiwa kita.
atau disebutnya istilah intelek di sini, kemudian ada mind atau word, ini manifestasi dari nous kita, kemudian ada pneuma dan roh. Nah, kenapa tiga ini sebetulnya adalah konsep bahwa Allah itu trinitas ya, ada Bapa, Firman dan Roh. Maka di dalam jiwa manusia itu juga ada gambaran Bapa, ada gambaran Firman dan gambaran Roh gitu ya. Eh, Gambaran Bapa itu disebut dengan nous, word itu adalah gambaran dari sang anak, kemudian ada spirit atau roh kita. Sehingga di dalam jiwa itu ada tiga kekuatan utama ya, nous, word dan roh. Tapi kita harus mengerti bahwa nous itu secara esensi itu juga disebut jiwa itu sendiri gitu ya. Jadi nous, word, spirit ini bukan hipostasis atau bukan esensi kita, bukan pribadi, tetapi bagian yang koheren di dalam jiwa itu sendiri. Nous adalah mata jiwa yang sebagian Bapak gereja itu disebut hati, kemudian word atau logos di sini dalam itu adalah pengetahuan rohani yang ditanamkan di dalam nous yang selalu ada bersama dengan nous atau jiwa kita. Sebagaimana Kristus sang Firman itu menyatakan kehendak Bapa, maka word kita itu juga menyatakan kehendak dari nous kita. Dan mustahil ya untuk membayangkan bahwa ada sebuah kata tanpa ada firman tanpa roh, maka kita juga mengatakan bahwa ada nous, ada word tanpa mustahil tidak ada spirit di dalam jiwa kita. Sehingga bisa dikatakan jiwa itu menghidupkan tubuh, tetapi yang menggerakkan, yang menjadi kehidupan dari soul itu adalah spirit itu sendiri. Oke, poin ketiga yang saya mau katakan bahwa karena Allah itu juga punya substance dan energi, maka manusia itu yang diciptakan dalam gambar Allah itu, Pak Lamas mengatakan bahwa manusia jiwa itu juga terstruktur dari essence dan energi. So essence and energy of the soul itu adalah yang kita sebut tadi nous, yang kemudian memanifestasikan dalam bentuk word dan kemudian dihidupi oleh spirit. Dan ini sebenarnya adalah konsep Tritunggal ya di dalam jiwa kita. Oke, poin yang keempat yang saya mau katakan di sini adalah pandangan tentang tripartit atau trikotomi ya. Jadi sebetulnya saya memakai sebenarnya saling melengkapi ya. Jadi saya tidak memperdebatkan di sini, tapi ini hal yang menarik ya, yang kita bisa pelajari bersama. Tripartit itu membedakan antara jiwa dan roh, tapi sebetulnya bukan secara esensi ya, tetapi mereka adalah satu kesatuan. Coba di dalam penjelasannya sometimes Bapak gereja itu membedakan gitu ya antara soul dan spirit. Soul itu adalah daya hidup yang menghidupkan atau menjiwai tubuh ya. Poin yang kelima ya. Dan menyebabkan tubuh tidak hanya menjadi segumpal materi, tapi sesuatu yang tumbuh dan bergerak, yang merasakan dan bisa punya emosi dan sebagainya. Nah, hewan juga punya jiwa, mungkin juga tumbuhan ya, tetapi dalam kasus manusia, jiwa dikaruniai kesadaran. Jiwa itu rasional, ya, dia punya kapasitas untuk berpikir abstrak, berargumen, ya, punya premis, bisa menyimpulkan sesuatu. Nah, kekuatan yang sederhana itu juga hadir pada hewan, tetapi hanya pada sangat yang terbatas, gitu. Nah, sedangkan jiwa manusia itu punya roh itu berasal dari energi atau nafas dari roh Allah. Maka roh inilah yang membedakan manusia itu dengan binatang, dengan tumbuhan, ya. Nah, mereka tidak punya roh, tetapi kita punya roh. Dan ini menyebabkan kita sama seperti malaikat gitu ya. Cuma malaikat tidak punya tubuh, mereka adalah roh, kita juga punya roh. Nah, roh ini sendiri adalah satu satu poin, kita masuk poin 7 ya. Roh ini sendiri selalu berrelasi, berhubungan dengan Allah ya. Roh itu kadang-kadang juga disebut sebagai nous di sini, ya, memahami tentang Allah, tentang logos, tentang hatinya gitu ya. Tapi bukan dengan penalaran deduktif, tapi satu pengalaman yang simple gitu ya. Saint Isaac itu mengatakan kognisi yang sederhana. Oke, karena waktu yang terbatas, kita akan lanjut ke discussion yang natural man, poin yang ketiga. Poin 1,
Manusia alami adalah manusia yang hidupnya berada pada tingkat kemampuan alami manusia. Apa artinya? Di sini Paulus menulis bahwa manusia alami tidak menerima hal-hal yang berasal dari Roh Allah. Karena bagi mereka hal-hal ini adalah satu kebodohan. Dalam 1 Korintus 2:14 dikatakan, manusia alami adalah manusia yang tidak dapat mengetahui pengetahuan yang berasal dari Roh Kudus. Gitu, ya. Nah, kemudian kita masuk ke poin yang ke 3 di sini dalam Yakobus 3 ayat 15 bahwa manusia alami itu mengalami moria, satu kebodohan, artinya dia tidak memiliki pengetahuan tentang hal-hal rohani yang berasal dari Roh Allah, sehingga dikatakan bahwa ketajaman dan pengetahuan manusia alami itu berasal dari dunia, dari hawa nafsu, dari setan-setan. Ini dikatakan dalam Yakobus, ya. Kemudian menurut Yudas 1 ayat 19 bahwa manusia alami ini adalah karena adalah orang yang manusia tidak memiliki Roh Allah di dalam dirinya. Sehingga mereka hanya hidup menurut hawa nafsu, dan ini hanya menimbulkan perpecahan, gitu ya. Jadi bikin rusuh dengan sesamanya. Mereka tidak punya Roh Kudus dalam diri mereka, sehingga secara batin atau rohani, roh mereka tidak memiliki hal-hal yang berasal dari Roh Kudus, dan secara jasmani atau rohani mereka hidup sesuai dengan keinginan nafsu mereka. Kemudian poin yang keempat di sini, poin yang kelima, manusia alami ini adalah orang-orang yang mengalami kebodohan, maka pengetahuan atau hikmat mereka ternyata adalah kebodohan bagi Allah. Mereka menolak Kristus yang tersalib, ya. Terus mereka tidak dapat menerima hal-hal yang rohani dan hidup di bawah hikmat dunia. Hati mereka menolak Kristus dan menganggap Kristus sebagai kebodohan, bukan hikmat Allah. Mereka tidak memahami atau menangkap firman atau logos Kristus itu, karena ada selubung yang menutupi hati mereka. Ya, nah Palamas mengatakan bahwa pengetahuan dihasilkan oleh manusia alamiah ini hanyalah fenomena alamiah. Ya, ini dalam kutipan dia dalam tulisan 250 chapter 20.103, ya. Kemudian chapter yang 20 gitu, ya. Kita lihat poin yang ke-6, kondisi dari jiwa mereka dari manusia alamiah adalah manusia alami memiliki nus yang gelap, menafsirkan segala sesuatu secara sepihak melalui pikiran. Nus manusia bingung, disembunyikan oleh hawa nafsu, dikalahkan oleh kegelapan yang tidak dapat ditembus. Nah, penyakit nus adalah kerusakan, kegelapan, kebutaan, ya. Nusnya atau jiwanya tidak mampu merenungkan tentang Allah dan tidak diterangi, berada dalam kegelapan, sakit, ya. Kemudian tidak dapat menemukan pengetahuan spiritual. Nusnya tidak punya kepekaan, tidak peduli. Hesekiel mengatakan nusnya menjadi tawanan, gitu. Kita masuk ke poin 7, bersamaan itu nusnya, bagaimana mengatasinya. Nus itu harus sebetulnya melalui pertobatan dan kehidupan. Nah, dari Filokalia menyatakan nus itu harus melalui pertobatan, kehidupan pertapaan gereja. Nah, untuk memurnikan nus sehingga dapat diterangi oleh energi Allah yang tidak diciptakan. Nah, nus itu adalah pelita tubuh. Nus ini harus diperbarui secara terus-menerus sehingga nus akan mengenakan nus Kristus. Nah, orang yang mengenakan nus Kristus ini adalah manusia baru yang terus-menerus memperbarui nusnya di dalam hatinya sehingga dia mengenakan nus Kristus. Nah, itu berarti dia menggunakan nusnya, yaitu dia berfroneo, ya, berpikir, sehingga dia punya fronema, punya paradigma atau fronema seperti Kristus. Ya, makanya dalam Filipi 2 ayat 5 dikatakan adalah froneo. Di sini kata pikiran itu froneo, berarti kerja dari nus itu, operasi dari nus itu ada dalam dirimu yang juga ada di dalam Yesus Kristus, ya. Nah, di sini poinnya memperbarui manusia baru, berarti memperbarui nus atau hatinya agar mengenakan nus Kristus yang kemudian diwujudkan dalam pola pikir atau froneo seperti Kristus. Jadi manusia alamiah itu seperti kita yang harus menggunakan froneo yang baru menjadi manusia baru atau manusia rohani, dan dari situ terus akan memperbarui nusnya. Oke, poin yang ke-8 bahwa Palamas menulis, adapun hasrat cinta, ya, kepada Allah itu memurnikan semua fakultas dan kekuatan jiwa dan tubuh dan mendapatkan pemurnian pikiran yang bertahan lama. Hal ini membuat manusia menerima rahmat yang menginaikan. Nah, bagaimana mencapai ini? Melalui doa, praktek metik, doa hati, doa batin,
yang kontemplatif. Nah, ini memang perlu pembahasan khusus, tetapi kita menyadari bahwa manusia alami itu bukan berarti binasa, tetapi ada ruang-ruang pertobatan untuk menerima anugerah Allah melalui kelahiran baru, melalui manusia baru, kemudian melalui pertobatan tentunya. Nah, kemudian pertobatan itu dikerjakan terus dalam kewaspadaan, dalam doa untuk menghasilkan nus Kristus tadi. Oke, poin yang ke-9 bahwa kita kita memperoleh pengetahuan spiritual bukan melalui pikiran tetapi melalui kewaspadaan, pemulihan nus, dan firman pertapaan dan pertobatan. Oke, nah sekarang discussion poin yang keempat tentang manusia daging. Manusia daging. Oke, manusia daging itu adalah manusia yang hidup pada tingkat kedagingannya atau yang hidup menurut dagingnya. Nah, daging di sini bukan secara jasmani, tapi ini adalah hawa nafsu yang dikerjakan melalui tubuh atau daging di sini. Ya, jadi baik manusia daging maupun manusia rohani bisa memiliki manusia daging ini. Jadi manusia daging itu ada di dalam manusia alami, ada di dalam manusia rohani. Manusia daging diberdayakan oleh hawa nafsu, ya, dan dosa. Nah, apa yang diajarkan Alkitab tentang mereka? Poin 1, poin kita masuk ke poin yang kedua. Manusia daging ini terjual di bawah dosa, masih bayi di dalam Kristus yang tidak bisa makan makanan keras. Kemudian tingkah laku mereka seperti anak kecil yang mudah cemburu, berselisih, mengalami perpecahan, ya, 1 Korintus 3 ayat 3-4. Manusia daging adalah orang yang percaya tetapi masih hidup. Jadi ini dikatakan manusia daging termasuk adalah orang percaya yang masih hidup di bawah dosa. Mereka masih hidup menurut hawa nafsunya, bukan Roh Kudus, itu yang disebut manusia daging. Rasul Paulus mengatakan bahwa mereka adalah bayi-bayi di dalam Kristus yang hidup menurut cara-cara atau hawa nafsu kedagingan. Hawa nafsu kedagingan dalam arti tidak adanya Roh Kudus adalah satu gerakan jiwa yang tidak alamiah. Oleh karena itu merupakan satu kematian, dan kematian yang akan menjadi efeknya. Nah, saudara-saudara, poin yang ketiga menurut Bapak Filokalia, daging itu adalah sebetulnya hawa nafsu itu atau daging itu adalah satu dorongan yang tidak alamiah bagi jiwa, ya. Jadi jiwa itu akhirnya tidak berada pada tracknya atau berada di luar naturnya, kodratnya, ya. Nah, nafsu adalah dorongan tidak alamiah dari kekuatan jiwa, satu peralihan dari bagian-bagian jiwa yang pasibel, yang jadi ada intensif, afektif, ini kuasa jiwa dan intelek, mengarah kepada hal-hal yang bukan kepada pencipta, tetapi kepada hal-hal yang diciptakan. Ya. Nah, saya ingin jelaskan sedikit tentang proses lahirnya nafsu dan daging ini dan akhirnya dosa itu. Sebetulnya nafsu itu berasal dari mana? Nafsu itu berasal dari, kita masuk ke poin 4 ya. Nafsu berasal dari logisme atau pikiran-pikiran yang jahat. Nah, pikiran-pikiran itu berasal dari pikiran-pikiran ini atau logisme ini berasal dari nus atau hati. Nah, kalau kita baca di dalam Markus 7:21, Yesus mengatakan dari dalam hati atau kardia ini timbul pikiran-pikiran jahat. Nah, pikiran jahat itu namanya dialogisme atau logisme. Oleh karena itu dari dalam nus dapat menyimpang, ya, untuk menghasilkan pikiran jahat atau logisme kakoi. Ya, jika nus atau mata batin kita jahat karena godaan iblis dan sebagainya, maka itu akan timbul logisme pikiran jahat. Sehingga lama-lama itu akan membentuk yang namanya phronema sarkos, ya, pola pikir kedagingan. Nah, jadi dari pola pikir dagingnya itu akhirnya dimanifestasikan dalam bentuk pikiran-pikiran jahat. Nah, pikiran-pikiran jahat ini adalah benih nafsu, dan jika benih ini dibuahi, ya, maka akan melahirkan dosa dalam perbuatan, dan jika itu matang akan mendatangkan maut. Kira-kira begitu. Kemudian daftar passions, sebetulnya passions atau nafsu atau epitumia itu bagian dari passions, ya. Ada dalam Galatia kita bisa baca, kemudian di dalam sebenarnya ada 8 yang utama, ya, menurut beberapa gereja seperti dari John Damaskus, Gregory Sinai, Yohanes Cassius mengatakan bahwa 8 nafsu itu adalah kerakusan, ketidaksucian atau percaburan, ya, ketamakan,
kemarahan, kesedihan, kelusuhan, keputusasaan, kesombongan, ya, atau kemuliaan yang sia-sia, arogansi, gitu. Kemudian menurut Maximus bahwa semua nafsu itu berasal dari cinta diri, ya, karena manusia mencintai dirinya bukan mencintai Allah, sehingga timbullah semua nafsu-nafsu yang lain. Oke, sekarang kita akan discussion tentang manusia rohani, ya. Nah, manusia rohani ini disebut pneumatikaan. Terus adalah manusia rohani yang menerima hal-hal yang berasal dari roh Allah, rohani yang menilai segala sesuatu, memiliki nus Kristus, dia dewasa di dalam Kristus, menuntun orang kepada kebenaran dan saling memikul beban dan memenuhi hukum Kristus. Manusia rohani itu bertumbuh secara rohani di dalam Kristus untuk menjadi serupa dengan Kristus dengan cara memurnikan nusnya untuk mencapai yang namanya kebersihan, ya, kesucian dan kasih. Saya baca dalam 1 Yohanes 3 ayat 2, dispassion, yang mencapai dispassion and love itu menjadi tujuan dari manusia rohani itu. Kemudian poin kedua, manusia rohani memiliki pengetahuan rohani untuk bersinergi, ya. Jadi dia harus bertumbuh bertahap mulai dari pemurnian, mencapai illumination, dan akhirnya menyatu dengan Kristus. Pemurnian ini adalah satu proses kita memurnikan hawa nafsu tadi, manusia daging kita makin dikikis, sehingga pada akhirnya kita diterangi illumination melalui sakramen, melalui perjamuan, melalui Kristus, melalui doa dan sebagainya, dan terakhir ada union with Christ, akhirnya tanpa ada media lagi, tetapi langsung menyatu dengan Kristus. Oke, poin yang ketiga yang kita mau bahas tadi sudah, ya, atau istilahnya tadi ada praktiki, fisiki, ya, contemplation, dan teologi. Jadi teologi sebetulnya adalah kalau kita ada teolog, adalah kita orang-orang yang bisa berdoa kepada Allah. Kalau kita tidak bisa contemplation of God, kita bukan orang-orang yang mencapai tahap teologi itu. Tapi kita tidak membahas secara full di sini, ya. Kemudian tapi saya katakan manusia rohani itu harus mencapai namanya dispassion and love. Jadi saya akan membahas tentang dispassion. Tadi saya katakan bahwa nafsu, poin 5, nafsu ini adalah penyakit bagi jiwa dan penyembuhan penyakit ini diperlukan. Nah, Flaccus menjelaskan bahwa jiwa yang rasional membutuhkan pengetahuan diri. Pengetahuan diri dibutuhkan pertama-tama. Pengetahuan diri ini diaplikasikan dengan pengakuan dan pertobatan. Jadi pertobatan adalah penyerahan diri, ya. Kemudian dari pertobatan itu kita masuk ke dalam kuasa pembaptisan. Pembaptisan ini kita lahir menjadi manusia yang baru, dan di situ kita akhirnya punya noetic confession. Nah, noetic confession ini adalah langkah awal kita untuk memerangi hawa nafsu tadi. Nah, kemudian noetic confession ini dipraktekkan dalam bentuk menjaga nus kita atau menjaga hati kita. Bagaimana caranya? Melalui pertobatan yang terus-menerus dengan dalam Filokalia ataupun di dalam Palamas menyatakan kita harus berdoa tanpa henti, yang disebut dengan hesychia atau stillness tadi, ya. Thalassius mengatakan bahwa kita harus terus-menerus mengulang berdoa pada Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah aku anak Daud, anak Daud, kasihanilah aku terus-menerus, gitu, ya. Tuhan kasihanilah aku, Tuhan Yesus kasihanilah aku orang berdosa, begitu. Nah, ini adalah satu cara yang praktis kita menjaga nus kita. Nah, praktiknya adalah praktikalnya dari Gregoriusnya, ya, memberikan cara-cara praktis kita mengalami noetic confession itu, atau berdoa di dalam tanpa henti, seperti yang dikatakan Rasul Paulus juga, ya, bahwa kita bisa berdoa dalam bentuk keheningan, kewaspadaan, kita duduk di atas bangku, kita bisa mengulang terus kata, berseru terus kepada nama Tuhan, itu yang disebut dengan Jesus prayer, ya, baik dengan bersuara dulu, mungkin lama-lama secara pikiran, dan itu diturunkan di dalam hati. Oke, dispassion and love, poin yang ke-9, bahwa ini adalah apapun yang kita kerjakan, kita harus mencapai dispassion and love itu, yaitu persekutuan dengan alam melalui doa yang tanpa henti, gitu, ya. Nah, dispassion itu adalah satu transformasi
dari jiwa kita menuju kepada jiwa yang sesuai kodratnya yang tadi yang disembuhkan dari passion menjadi mencapai namanya dispassion. Kemudian love itu akan muncul ketika kita sudah mencintai Allah, bukan mencintai diri kita sendiri. Sehingga di dalam diri ada satu pengorbanan yang terus-menerus untuk mengasihi Allah, dan mengasihi Allah berarti kita mengasihi sesama. Nah, kesimpulannya adalah apa yang saya bisa sampaikan di sini bahwa kita harus melatih manusia rohani kita dengan serius, menjaga manusia duniawi kita kapan saja, hanya saja manusia saja yang ada pada rohani, jasmani, kemampuan jiwa kita harus menuntun tubuh kita untuk hidup dalam persekutuan dengan Tuhan setiap hari. Kita membutuhkan rahmat Tuhan untuk memulihkan jiwa, akal budi, dan pikiran kita untuk melangkah langkah demi selangkah mencapai jalan spiritual. Ya, jadi berjaga-jaga, berdoa tanpa henti atau stillness, keheningan, kita harus praktikkan secara serius untuk menerima rahmat itu, sehingga dari rahmat itu akan terus menyucikan nus kita, dan nus yang suci ini akan terus menghasilkan satu pikiran-pikiran yang baik. Kalau doa hikmatos dan hikmatos akan membentuk kita menghasilkan keinginan-keinginan roh, dan keinginan roh itu yang jika dibuahi akan menghasilkan buah roh. Demikian yang saya bisa saya bagikan. Akhirnya praktiknya adalah sudah sederhana, kita dalam hidup dunia modern yang pikuk ini kita bisa mulai mencoba untuk mempraktikkan hesychasm, ya, menjadi jalan kehidupan spiritual bagi kita untuk terus menjaga nus kita dan memurnikannya, sehingga kita mencapai satu pertobatan yang sungguh-sungguh untuk menjadi serupa dengan serupa dengan Allah atau serupa dengan Kristus. Oke, sampai jumpa. Ini yang bisa saya presentasikan. Kiranya artikel ini atau video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, Tuhan memberkati kita semua. Amin.